Masyaallah. Zulfikar pun berkata, bagus, semuanya telah tertulis. Meskipun kita berhasil memilah banyak orang, tapi mereka berhasil bersembunyi. Raja lalu berkata, jangan tunjukkan belas kasihan Murad Pasha. Singkirkan mereka semua. Ben kurtuldum. Hepsinden. Murad pun menjawab, jangan khawatir rajaku. Aku telah membuat tindakan. Safiye juga memiliki perbendaharaan yang lain, yaitu di pasar besar, dan kami telah menyitanya. Iskandar pun berkata, sekarang tidak ada lagi yang membayangi dirimu rajaku. Yemeyecek hünkârım. Allah'ım ben istedim, hamdolsun. Niyet etti namazı kılmaya. Gün bizim günümüz. Safiye, ia berkata dalam hatinya, hari ini adalah hariku. Matahari terbit untuk kita putraku. Oğlum. Di sidang dewan, Murad berkata, tentara Kapikulo akan terkumpul selama 2 minggu. Akhirnya, kinilah saatnya kita berbaris kepada Jalali. Raja pun menjawab, aku percaya padamu Murad Pasha. Siapapun yang berkhianat dan memberontak, yang melawan dinasti Ottoman, maka harus dihukum. Tidak lama, seorang aga lalu masuk, kemudian menyampaikan bahwa kepala arsitek ada di sini. Raja pun menjawab, biarkan dia masuk. Kepala arsitek lalu masuk dengan beberapa lembar kertas di tangannya. Jadi Mimin gak akan sebutin namanya, karena kayaknya namanya ini kena copyright. Jadi Mimin akan bilang kepala arsitek aja ya. Kepala arsitek kemudian berkata, kamu memanggilku rajaku. Raja menjawab, kemarilah kepala arsitek. Aku akan senang melihat apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini. Kepala arsitek lalu menjawab, aku telah bekerja dengan waktu yang lama rajaku. Aku harap kamu suka. Raja pun menerima lembaran kertas itu dan melihatnya. Kita beralih dulu kepada Kosem. Kosem sedang bersama Halime. Hasan Paşa ile konuştum. Halime lalu berkata, aku telah berbicara dengan Hasan Pasha. Dia telah menentukan untuk membawa Humasa Sultan bersamanya. Kosem pun menjawab, itu tidak akan mudah. Humasa Sultan sangat tangguh. Dia juga tidak berniat untuk kembali. Halime pun menjawab, jangan meremehkan Hasan Pasha, karena dia sangat percaya diri. Dia tidak akan bertindak seperti itu jika dia tidak memiliki bukti. Kosem pun bertanya, apa bukti itu? Halime pun menjawab, Humasa Sultan bukanlah orang yang polos. Aku yakin dia pastilah punya rahasia. Kita bisa menyingkirkannya jika kita menemukan rahasianya. Kosem pun menjawab, jika dia memiliki rahasia dan Hasan Pasha mengetahuinya, lalu mengapa kita harus ikut campur? Biarkan mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan. Halime pun menjawab, Humasa Sultan pastilah akan membuat pencegahan. Kita harus tetap mengambil langkah sebelum itu menjadi terlambat. Di lain sisi, Humasa pun menemui Hasan. Sultanım. Hasan berkata, Sultana, aku harap kamu sudah berpikir tentang apa yang telah aku katakan. Humasa pun menjawab, jika kamu bersedia, aku akan datang saat malam hari untuk mengunjungimu. Kita akan berbicara dengan detail dan menyelesaikannya. Hasan pun menjawab, baiklah, aku telah memimpikan dirimu. Aku merindukan dirimu. Kaldım size. Kembali kepada Raja. Raja berkata, ini akan menjadi kuil yang begitu megah yang akan dipuja oleh umat beriman dan para pelancong dari timur dan barat yang datang ke Istanbul untuk melihatnya. Murad pun menjawab, Rajaku, ini akan menjadi benar-benar luar biasa. Bagaimanapun, seperti yang kamu tahu, untuk bisa membangun masjid seperti ini, kamu harus memiliki kemenangan yang besar. Raja menjawab, di masa depan, aku akan memiliki banyak kemenangan Murad Pasha. Itu akan dikaitkan dengan salah satu dari mereka. Af buyurun hünkârım, kaçmış galiba. Kajasker Effendi lalu berkata, maafkan aku rajaku,
Aku pikir tidak ada yang memperhatikan. Di sana ada 6 menara. Raja pun menjawab, aku menginginkannya Kak Jasker. Kak Jasker pun berkata, bagaimana bisa? Karena masjid di Ka'bah juga memiliki 6 menara. Itu tidak bisa sama atau lebih daripada itu. Raja menjawab, kalau begitu, aku akan memiliki masjid di Ka'bah dengan menara yang lain. Itu akan dibuat menjadi 7 menara di sana. Murad bertanya, kapan itu akan dibangun? Apakah kamu sudah memikirkan tempatnya? Raja menjawab, di jantung ibu kota Murad Pasha, di seberang Hagia Sophia. Murad pun menjawab, di lokasi itu ada istana dan mansion. Raja pun menjawab, sesuai dengan peraturan, maka kita akan menyita dan menghancurkannya. Karena masjidku harus dibangun di area yang besar. Akan ada kotak di depannya dengan namaku. Sultan Ahmet Meydanı. Di sisi lain, Nasu dan Safiye bertemu. Safiye berkata, kamu melakukan tugasmu dengan baik, Nasu. Kami tahu, kami bisa mengandalkanmu. Salah satu alasan aku bisa keluar dari menara adalah karena dirimu. Senin de payın var. Nasu pun menjawab, andai saja aku layak untuk kata-katamu. Safiye pun menjawab, jangan merasa rendah diri. Kita harus merayakannya sekarang. Nasu menjawab lagi, tidak perlu melakukannya, Sultana. Karena Qasem Sultan telah menemukan tempat Pasha yang setia padamu dan tempat persembunyian perbendaharaan milikmu. Safiye pun bertanya, bagaimana bisa? Siapa yang memberitahukannya? Kim ifşa etti? Nasu pun menjawab, aku Sultana. Akulah yang telah melakukannya. Sultanım, ben yaptım. Kita beralih dulu kepada Qasem. Halime Sultan'ın söyledik. Qasem berkata, aku terus memikirkan apa yang dikatakan oleh Halime. Dia berbicara dengan Hasan Pasha. Hasan Pasha mengatakan kalau dia memiliki sesuatu untuk melawan Humasa Sultan. Aku tidak tahu apakah itu benar. Hachi pun menjawab, aku mengenal Hasan Pasha saat pembuanganku di Mesir dulu, Sultana, dan dia tidak akan berbicara tanpa alasan. Qasem pun menjawab, jika kamu mengenalnya, pergi dan bicaralah dengannya. Cari tahu apa rahasia dari Humasa Sultan. Hachi pun mematuhi perintah Qasem. Emredersiniz sultanım. Kembali kepada Safiye. Safiye pun berkata, beraninya kamu melakukan hal itu. Nasıl yaparsın? Kösem Sultan. Nasu pun menjawab, Qasem Sultan memaksaku, karena dia mengetahui bahwa akulah yang menculiknya. Jadi, aku harus mengorbankan kekuatanmu sebagai balasan atas kebebasanmu. Tapi, percayalah, aku setia padamu. Onu öğrenmiş zira. Ben de hürriyetiniz karşılığında kaldım sultanım. Tüm sadakatim sizedir. Safiye pun menjawab, apakah kamu mencoba bermain-main dengan kami berdua? Apakah kamu sedang mencoba melakukan trik yang kamu pelajari dariku? Safiye pun sangat marah. Ia kemudian membentak Nasu Pasha dengan menyuruhnya keluar dan menyebutnya anjing pengkhianat. Hain köpek! Hain köpek! Hain köpek!